Video ini berisi tentang sepak bola ya. Dan di saat diupload ke YouTube 1 jam masih aman. Tetapi setelah 1 jam 24 menit, di situ ada muncul waktu ya, 1 jam 24 menit, ternyata videonya itu dihapus oleh YouTube karena terkena konten klaim hak cipta. Dan channelnya sudah pasti mendapatkan teguran seperti ini ya. Teguran pertama klaim hak cipta. Ini belum kedua, ketiga ya. Ini baru teguran pertama. Jangan sampai di saat channel kita sudah mendapatkan teguran pertama, kita jangan lagi mengulangi. Kalau kita mendapatkan teguran kedua, mungkin lebih berat lagi. Dan kalau yang ketiga, itu sudah tamat akun kita ya. Nah, di sini siapa sih yang melaporkan konten ini sehingga konten ini bisa dihapus? Yang jelas yang pemilik video ini ya. Pemilik video ini yang melaporkan bahwa videonya itu ada yang upload ulang, dan sehingga mengklaim, lalu beliau melaporkan ke YouTube untuk minta penghapusan. Jadi di sini saya coba bacakan pedoman-pedoman tentang klaim hak cipta ya. Di saat kita upload video orang lain nih, ataupun kita mereupload video orang lain, sebetulnya kalau si pemilik video tersebut tidak mengetahui, itu mungkin bisa aman ya. Selagi si pemilik video tersebut tidak mengetahui, itu aman, video kita tidak akan dihapus dan tidak akan terkena teguran. Tapi kalau si pemilik video tersebut mengetahui, karena beliau mengecek di dashboard, kan di dashboard itu ada yang tulisan C itu ya, di dashboard channel kita, dan ternyata kontennya ada yang ambil, beliau langsung melaporkan ke YouTube. Dan sebetulnya untuk masalah penghapusan klaim hak cipta itu YouTube tidak berhak ya, tapi yang berhak pertama kali melaporkan ya si pemilik video. Dan di saat pemilik video melaporkan ke YouTube, dan YouTube akan meninjau konten yang dilaporkan tersebut, apakah benar konten tersebut milik yang melaporkan. Kalau memang betul, sudah pasti YouTube akan langsung menghapus konten kita, dan channel kita akan terkena teguran pedoman komunitas klaim hak cipta ya. Di saat teguran pertama itu masih aman, channel kita tinggal dihukum 90 hari, dan dalam 90 hari tersebut masa hukuman berlaku, kita jangan sampai melakukan kesalahan yang mungkin mengakibatkan kita terkena teguran yang kedua. Ingat, jadi untuk masalah penghapusan konten itu sebetulnya YouTube tidak akan berani menghapus konten kita selagi tidak ada yang melaporkan. Di sini kita sama-sama belajar ya, Abah juga sama-sama belajar, dan ini sangat-sangat penting buat sahabatku para konten kreator agar kita berhati-hati di saat kita upload. Mungkin di saat kita buat konten, kontennya kurang sedikit nih videonya, dan kita ambil video orang lain. Nah, walaupun hanya hitungan setengah menit, walaupun hanya hitungan beberapa detik, kalau video tersebut diketahui oleh si pemilik video, bisa celaka, channel kita akan dihapus. Maka dari itu alangkah baiknya jangan berani-berani mengambil video orang lain. Beda dengan kalau video kita yang terkena klaim hak ciptanya itu konten musiknya ya. Kalau musiknya biasanya itu akan berbagi hasil sama si pemilik musik, karena pemilik musik pun akan mendapatkan keuntungan ya. Nah, kalau yang mungkin kontennya yang terkena klaim, videonya sudah jelas-jelas, si pemilik video pun tidak akan rela kalau videonya itu diambil tanpa izin. Maka dari itu di saat channel kita terkena terkena klaim hak cipta, kita bisa menghubungi si pemilik video tersebut bagaimana solusinya supaya channel kita tidak sampai bermasalah ya. Mungkin kita bisa menyarankan untuk si pemilik video untuk bisa mencabut klaim hak ciptanya. Nah, itu kita sendiri yang harus bersosialisasi sama si pemilik video. Nah, itu untuk yang mungkin kontennya tentang konten reupload ya. Memang kadang-kadang kita juga harus paham. Nah, di saat video kita
mendapatkan teguran pertama, itu konten kita aman dan tidak ada masalah. Tapi kita harus berhati-hati di saat membuat konten ya. Jangan sampai kita malah membuat kesalahan lagi yang mengakibatkan channel kita akan terkena teguran yang kedua. Dan apabila kita sudah mendapatkan teguran yang kedua, tetapi kita masih melakukan kesalahan yang mengakibatkan kita terkena teguran yang ketiga, apa sih dampaknya? Sudah jelas-jelas dampaknya channel YouTube kita itu akan dihapus. Bukan hanya channel YouTube yang akan dihapus, di situ YouTube menjelaskan konten-konten kita pun akan dihapus semuanya. Ya, konten kita akan dihapus semuanya kalau kita 3 kali melakukan kesalahan teguran klaim hak cipta ya. Dan di saat kita yang ketiganya, tentunya kita tidak bisa lagi membuat channel kalau memang kita masih menggunakan perangkat yang sama, nomor HP yang sama, itu akan terdeteksi kecuali kita membuat akun lagi yang baru menggunakan perangkat yang lain. Mungkin itu bisa saja terjadi ya, karena di sini sudah dijelaskan oleh YouTube. Apabila jika Anda mendapatkan 3 teguran, di sini YouTube akan menghukum kita, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Di sini ada tulisan dapat dihentikan akun dan channelnya. Dan yang kedua, sudah jelas-jelas video-video Anda akan dihapus. Dan yang ketiga, Anda tidak bisa mengakses lagi YouTube atau tidak bisa lagi membuat channel. Lalu untuk masalah di saat kita melakukan live streaming, lalu live streaming kita itu mendapatkan teguran klaim hak cipta, apakah hukumannya seperti ini? Beda lagi. Kalau di saat kita melakukan live streaming, kita beda lagi ya hukumannya ya. Jika live streaming aktif Anda dihapus karena melanggar hak cipta, di sini akses Anda ke live streaming akan dibatasi selama 7 hari. Nah, kalau live streaming itu kalau kita di saat live streaming nih, dan ternyata di video live streaming kita itu ya mungkin ada apa-apa gitu ya di belakang kita ataupun ada yang masalah, dan ternyata video live streaming kita itu terkena teguran, itu tandanya kita tidak bisa lagi melakukan live streaming selama 7 hari ya. 7 hari kita tidak bisa lagi live streaming. Ini bukan saya yang bilang, tapi YouTube-nya. Ini YouTube-nya yang bilang. Saya hanya memberikan gambaran dan saya menjelaskan kalau di saat kita live streaming itu ya haruslah berhati-hati ya. Setidaknya walaupun kayak Abah ya tempatnya berantakan atau apa, Abah tidak peduli. Abah yang penting tidak sampai ada yang mungkin mengakibatkan video live streaming kita itu bermasalah ya. Kita cari ya tempat yang sekiranya tidak ada TV ataupun tidak ada anak kecil, itu akan aman buat live streaming kita dan kita akan terhindar dari masalah tidak bisa live streaming selama 7 hari. Jadi intinya kembali ke awal, di saat kita upload video dan kita mereupload video orang lain, aman video kita selagi si pemilik konten tersebut tidak mempermasalahkan. Itu mungkin konten kita akan tetap ada di YouTube. Tapi kalau si pemilik video tersebut mengklaim dan melaporkan ke YouTube, itulah yang akan bermasalah. Konten kita akan dicek oleh YouTube benar atau tidaknya bahwa konten ini milik si pelapor. Akan langsung dihapus kalau memang betul-betul milik si pelapor, dan channel kita di dashboard YouTube akan muncul tampilan channel terkena teguran pertama dari ketiga ya. Di situ kan sudah dijelaskan pertama dari yang ketiga. Di situ akan berjalan hukumannya selama 90 hari ya. Sudah jelas-jelas 90 hari. Kalau 90 hari kita melakukan, tadi sudah jelaskan, kita hukumannya bisa bertambah kalau kita melakukan pelanggaran yang kedua.
Dan kalau yang ketiga, tadi saya sudah jelaskan, channel kita atau akun YouTube kita akan dihapus, dan video-video kita yang kita sudah publikasikan dihapus total, dan kita tidak bisa lagi membuat akun YouTube baru. Nah, itu ya buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.